Persiapan Menjelang menjelang persalinan. 1. Bagaimana jika lagi manggung brojol? Ih, kepalanya kayak udah mau keluar deh. Tak intip, wih udah mau keluar. Terus dokter ini kepala sudah keluar. Aku harus bagaimana gitu. Suamiku kemana? Udah ada aku. Tentang kekhawatiran apa sih yang paling terbesar buat kamu? Tiga, dua, satu. Biber yuk. Hai, jumpa lagi di Biber Bincang Berdua. Kali ini ngomongin apa ya? Kali ini kayaknya asik kalau kita ngomongin tentang persiapan lahiran. Oh iya. Kita berapa kali ketemu sama teman-teman yang kebetulan kan teman-teman kita lagi banyak yang hamil nih, ya. Terus sering sharing. Bener. Dan ada banyak pertanyaan juga, apa sih yang perlu dipersiapkan menjelang lahiran gitu. Yes. Di sini kita bahas di luar dari maksudnya pernak-perniknya ya, maksudnya perlengkapan, bukan kita bicara pastinya kan ada beberapa tuh kayak misalkan bajunya atau apanya, dan kita di luar dari itu semua ya teman-teman. Kita mencoba membahas kali ini kira-kira perlengkapannya itu selain barang-barang itu apa sih yang krusial? Mungkin sebenarnya lebih ke ini ya, kami di sini justru malah ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, ya. Apa aja sih yang kami lakukan, kami siapkan untuk mempersiapkan kelahiran sang anak. Benar. Dan ini juga sih kalau dari aku sebenarnya biar jadi ada yang terekam nih, biar kalau misalkan aku besok hamil lagi tuh jadi gak kelupaan. Ya. Apa ya? Ini kayaknya mungkin banyak dari sisi kamu loh. Iya, ini aku sudah siapkan catatannya di sini. Oh gitu, aku malah nggak tahu ada catatan gitu. Ada catatannya. Kukira kita tuh ngobrol-ngobrol aja, malah ternyata nyontek juga. Iya, justru biar nggak lupa. Apa sih? Persiapan menjelang persalinan. 1. Survei opsi rumah sakit tujuan. Kalau menurut lu kenapa penting? Kamu bisa nebak nggak? Ya jelas lah, kita kan mau lahiran. Terus ya pasti cari rumah sakit yang paling bikin kita nyaman dong. Yes. Kalau aku sih lebih mikirnya bukan nyaman. Apa tuh? Dekat. Sebenarnya yang paling aku pikirin adalah dekat dan rutenya itu gampang. Jadi kalau ada apa-apa langsung situ gitu. Iya betul, sama dekat di sini bukan cuma dekat dari rumah ya. Tapi dekat juga dari aktivitas kita sehari-hari. Maksudnya entah itu di tengah-tengah atau aksesnya pokoknya gampang gitu. Bener, dan maksudnya kita udah nanti kalau misalkan kayak gini-gini kita ke rumah sakit ini nih. Kalau kayak gini-gini yang di dekat rumah juga kita bisa jadi opsi ya. Iya. Tapi kita setidaknya kita tahu dulu nih informasi-informasi dari rumah sakit yang kita udah tuju. Apa tuh? Kayak misalkan informasi-informasi yang sering banget lupa dan suka gak kepikiran. Iya, apa? Kira-kira di rumah sakit itu udah disiapin apa aja sih? Habis itu terus kira-kira kalau misalkan kita mau lahiran di situ prosedurnya tuh apa aja? Itu perlu banget kita tahu sih. Oh ya prosedur. Terus ini ya persyaratan, berkas segala macam, terus sama ini fasilitas tadi ya. Yes. Kayak udah ada popok belum, udah dikasih baju belum. Iya, bajunya di sini bukan cuman baju untuk anaknya ya, tapi ibunya juga udah belum. Soalnya ada yang menyediakan, ada yang enggak gitu. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan dan jaga-jaga persiapan untuk kitanya gitu. Ya. Terus kalau kamu dulu apa menjelang lahiran? Mulai deg-degan gak sih? Deg-degan lah, deg-degan banget. Mulai deg-degan ya, gitu. Kapan? Bulan keberapa?
Sebenarnya deg-degan terus sih. Dari awal, dari sebelum hamil. Iya, maksudnya kan ya Allah, maksudnya berdoa semoga sehat-sehat nih bayi dan aku juga selamat. Itu kan kalau ditanya itu mempertaruhkan nyawa, enggak, itu benar-benar mempertaruhkan nyawa. Karena ya itu deket banget kan maksudnya, dan kita nggak tahu ketika hari H itu seperti apa. Jadi kalau bisa sih kita siapkan dari jauh-jauh hari. Kayak kita dari perlengkapan bayi aja kita cicil kan. Ya. Selain karena itu membantu untuk budgeting, tapi juga biar maksudnya biar nggak yang kelupaan apa sih gitu. Ya jadi kita dulu ini ya mempersiapkan semua perlengkapan itu dalam satu koper. Benar. Dan kalau lagi berkesempatan pergi pakai mobil itu udah kita masukin mobil. Benar. Terus ya kalaupun kita lagi nggak pakai mobil, pokoknya tuh koper seisinya itu udah siap kapanpun si bayi itu udah mau keluar, kita cuma tinggal angkut. Benar. Itu juga sih maksudnya, kayak selain rumah sakit, tujuan mana sih yang kalian bakal percayain kalian lahiran di situ, itu juga ya harus nyiapin koper, apalagi di bulan 8 sampai 9 itu benar-benar harus nyiapin koper yang mana standby. Koper standby yang mana itu bisa jadi kapan aja kalian udah mulus-mulus gitu, itu langsung udah ke rumah sakit aja deh atau ke tempat bersalin yang kita sudah percaya itu gitu. Ya, itu selain koper apa ya waktu itu ya? Oh, rute. Oh, kalau kamu rute ya? Aku di Google Map. Ya di Google Map itu aku udah simpan itu aku kasih tanda bintang. Yang mana itu bisa sewaktu-waktu itu aku langsung kalau nggak langsung buka list ya aku udah langsung search, dan aku udah kayak udah ngebayangin tuh rutenya dari jauh-jauh hari. Biar nggak ini juga ya. Kalau misalkan malam, kalau misalkan macet, apalagi di zaman sekarang lagi banyak pengalihan jalan, ya kan? Oh iya benar. Ya kan atas dasar PPKM ya. Itu kan menghambat sekali buat orang yang keburu-buru tuh. Nah, benar-benar. Ya kan ambulan aja jadi harus bingung harus lewat mana, yang harusnya direct langsung jadi beralih. Nah itu perlu dipertimbangkan banget, apalagi untuk zaman sekarang. Untungnya waktu kita dulu belum ada, jadi aku nggak memperhitungkan pengalihan jalan itu. Di kondisi sekarang makanya itu penting banget ya. Ya. Kepo tentang mempersiapkan tentang bukan arus sih. Lewat mana kita nanti ya, gitu rute. kan. Rute benar. Iya rute. Itu terus tadi. Sama ini mempersiapkan pokoknya harus ada saldo ojek online ya, apapun itu. Iya, ojek online dari terutama si ibu. Itu benar-benar itu kadang suka lupa banget. Bisa tuh ya. nggak sih di save di list itu mau kemananya segala macam, enggak ya? Daftar alamat atau apa? Enggak sih, kalau itu kayaknya enggak ya. Tapi nggak mungkin teman-teman bisa komen ya. Pasti lewat kamu ya. Ya kalau ada yang tahu mungkin nanti bisa komen. Tapi itu penting banget sih. Kita harus standby banget. Ada aplikasi Gojek, aplikasi ataupun Grab ataupun yang kalian percaya itu bisa nyampe di tempat tujuan secara cepat. Nah, berarti kan daripada kita udah nggak sempet mikirin, aduh di dalam dompet ada uang atau enggak kayak gitu-gitu. Mendingan udah di saldo. Udah di saldo itu. Sama uang cash pasti. Iya uang cash kalau misalnya apa-apa. Kalau bisa ada selipan lah paling biar nggak kosong-kosong banget ya. Itu penting banget sih. Iya, karena nanti sewaktu-waktu kalau misalkan butuh, entah itu buat parkir, entah itu buat pendaftaran administrasi atau apa, fotokopi misalkan lupaan gitu. Uang kecil juga penting. Yes, benar. Dan itu nggak cuma si ibu kalau yang uang cash itu ya, si bapak juga perlu banget sih. Justru malah kalau aku ngerasa paling penting tuh si bapak itu harus pegang sih uang kecil kita itu juga itu ya. Karena jujur aja aku tuh jarang sekali sediain uang cash. Jadi biasanya uang itu ya seperlunya atau kadang bahkan nggak ada gitu. Cuma pas menjelang kelahiran harus ada sih. Jadi kayak ya itu semacam buat parkir dan lain-lain gitu. Benar banget, itu ternyata
krusial banget sih. Kalau yang tadi yang kenapa kita harus siapkan saldo GoPay adalah menurut aku tuh penting banget karena kalau misal kita lagi nggak bareng sama suami, kita tuh udah kayak mulus-mulus banget gitu. Kita udah tinggal nggak harus nunggu. Itu kita nggak usah baper-baper dah mikirin suamiku kemana atau gimana. Nggak usah ngetok-ngetok pintu tetangga juga ya kan. Gitu. Kalau kali aja misalnya jam 1 malam gitu, nggak enak juga kan. Ya udah zaman kayak gini juga maksudnya kita udah. Apalagi sekarang ya kan, apalagi sekarang mengurangi kontak dengan siapapun. Yes. Itu sangat membantu. Dan ini nih. Udah. Itu cari tahu prosedur administrasi rumah sakit. Ya, tadi kan udah tuh. Nah, ini tapi ada loh yang mungkin aduh aku pengen pakai BPJS nih atau pakai asuransi. Oh iya, ini ada kasus yang menarik ya kayak di kita ya. Jadi cita-cita kami itu dulu tuh kalau bisa pakai BPJS. Iya, biar ada yang bantu kan. Ya, maksudnya biar lebih apa ya, biayanya tuh lebih bersahabat lah. Iya, lebih bersahabat, lebih ringan. Biar uang yang sudah kami siapkan bisa terpakai di setelah melahirkan. Iya, walaupun memang kami juga selalu nyicil, mempersiapkan mulai dari kehamilan bulan pertama udah nyicil. Tapi jika itu bisa tercover BPJS kan sangat membantu ya. Banget. Cuma ternyata ada prosedur yang cukup perlu diperhatikan. Apa tuh? Ya. Kalau BPJS tuh kan kamu tuh yang maksudnya ngurus bab-bab itu kan? Iya. Ya jadi kayak yang jelas mungkin semua udah tahu di sini harus fase 1. Sementara fase 1 untuk kehamilan dan kelahiran itu adalah puskesmas atau bidan. Ya tergantung fase 1-nya ada bidannya apa enggak. Kalau enggak itu mungkin dipersiapkan, mungkin harus di mana di fase 1-nya. Dan kalau pingin lahiran di rumah sakit, itu harus berdasarkan rujukan dari fase 1. Oke. Ya kan? Atau ada kasus khusus. Seperti apa yang kamu tahu? Ya seperti kita. Iya. Pecah ketuban dini. Itu bisa PKD langsung ya. Istilahnya PKD. Jadi datangnya langsung ke IGD dan dari IGD itu sudah dinyatakan urgent. Jadi itu bisa menggunakan tercover BPJS karena tidak perlu ke fase 1. Kalau kemarin memang kami PKD, terus kemudian kami ke bidan, ke fase 1 kami, terus kata bidan, ini coba langsung ke IGD gitu. Karena itu di luar fasilitasnya itu tidak memadai untuk itu di fase 1 itu kan. Jadi langsung nggak pakai rujukan tapi langsung ke IGD. Dan tapi untuk ke sana kita tuh perlu banget untuk kenalan di fase ke-1-nya. Bukan yang aku maksud kenalan di sini misalkan kita punya dokter langganan nih yang nanganin kita, tapi kita butuh misalkan ada kejadian yang urgent banget nih yang mengharuskan kita untuk datang ke fase ke-1 nih. Misalkan ada apa, udah ya kita yang paling dekat aja dulu gitu. Yang fase ke-1 itu. Nah itu harus tahu nih maksudnya ada dokter siapa di sana, terus penanganannya apa yang harus disiapkan kayak gitu-gitu. Dan maksudnya juga tahu biasanya tuh bidannya di sana tuh lebih kayak ngasih tahu juga maksudnya kayak gini kasusnya biar tahu juga nih karena betul. Kita kemarin tuh sempat ada kasus apa sih yang placenta previa. Yes, itu. Jadi maksudnya biar tahu biar besok dari si fase ke-1-nya tuh nggak kaget ya kan? Iya, jadi ada track record lah. Yes. Jadi mungkin rekam medis ya istilahnya atau apa ya. Jadi harus kalau kami mengharuskan supaya nanti nggak kaget. Iya, biar kalau ada urgent apa tuh udah tahu lah ini. Ya itu. Nah, terus yang kedua itu ketiga ya. Cari tahu fasilitas apa aja yang didapat. Yang tadi itu yang maksudnya di rumah sakit itu kira-kira udah ada belum, dan kadang kita suka lupa tuh maksudnya di fase ke-1-nya tuh udah nyediain atau belum. Iya, terus itu penting juga sih. Terus berkas apa saja yang perlu dibawa? Ya. Itu kayak tadi kalau KTP, kartu BPJS, terus
Kalau aku sih kemarin tak bawa satu map itu ya, satu map ada Itu ada apa kakak, tuh? ya ada kakak, ada akte kami berdua, bahkan ada surat nikah, bahkan ada buku tabungan. Pokoknya kalau itu satu map, karena aku terbiasa untuk ngefolder semua berkas-berkas penting di satu tempat. Oke. Terus menurut kamu berkas-berkas lainnya itu meliputi apa aja tuh? Kayaknya maksudnya pasti kan banyak juga nih perlu detailnya gitu kan. Ya, buku pink. Atau buku KIA ya. Buku KIA itu apa? Iya dia tuh buku yang riwayat-riwayat Itu buku kasus. pink. Iya sih. KIA itu kartu identitas anak. Nah, anaknya belum lahir, kenapa ada KIA-nya? Tapi itu ada yang catatan biasanya jadi kan buku KIA macam-macam kan. Itu ada kasus-kasusnya juga yang tertulis di situ, tapi ada juga yang enggak. Kalau kita kan kemarin sempat enggak. Tapi ternyata kalau di bidan di buku pink maksudnya. Di buku pink itu buku pink yang dari bidan itu beda gitu loh. Ya nggak tahu ya, aku mungkin ada istilah KIA yang aku nggak tahu. Cuma yang jelas yang aku tahu KIA tuh kartu identitas anak. Nah itu nggak mungkin dibawa dong. Nggak mungkin nggak dibawa. Nggak mungkin dibawa, anaknya belum lahir, di mana ada kartu identitas anaknya. Iya sih benar. Tapi tulisannya tuh buku KIA gitu. Oh ya nggak tahu deh ya. Mungkin nggak tahu ya nanti di apa istilahnya apa. Cuma yang cukup membantu adalah riwayat. Iya, riwayat di buku pink itu ada riwayat bukan rekam medis, tapi itu catatan ini ya, setiap kontrol apa aja, bagaimana kondisi si ibu, si jajabang bayi itu gitu kan. Denyutnya di bulan ini berapa, jadi ada perkembangannya. Termasuk ya salah satu kasus yang kemarin sempat bikin kita galau. Iya sih. Yaitu placenta previa itu. Iya, yang mana kita kayak gak bisa nih kalau gak lahiran sesar nih, udah deh gitu kan. Iya, itu bahkan dokter pun bilang saya kan tanya, apa dok yang bisa saya lakukan untuk ini? Ya ini sih tergantung si anak sama nunggu keajaiban. Jadi kemungkinannya lebih besar untuk sesar ya. Yes. Bukan apa-apa, cuma kemarin itu kami memang sangat ingin lahir normal karena supaya lebih irit. Iyalah kurang lebih gitu ya. Tadi ada buku KIA, terus apa lagi yang? Atau buku pink deh kesebutnya. Ya buku pink aja, aku soalnya masih nggak tahu ada istilah buku KIA tuh. Oke, buku pink. Bensin mobil harus penuh atau paling enggak harus ada isinya. Pokoknya setiap mau pulang ke rumah itu isi dulu. Ya nggak tahu kalau para sahabat kebiasaan seperti itu, tapi kan kita sering tuh posisi pulang ke rumah bukan cuma lupa, kadang juga pom bensinnya udah tutup atau apa gitu. Apalagi zaman sekarang banyak pom bensin yang tutup lebih awal. Ya kan, di pandemi seperti ini itu seringkali kita pulang posisi bensin udah habis. Nah itu cuma cukup ke pom bensin. Nah kalau kejadiannya buru-buru kayak kita kemarin, mungkin harus ngantri bensin dan lain-lain, itu mungkin akan membuat kerepotan yang lebih. Iya benar, itu penting banget sih, itu penting banget. Nah terus ada poin lagi nih, adalah perlengkapan yang harus standby di dalam koper. Itu banyak banget. Apa tuh? Itu aku yang nyiapin ya? Iya. Itu biar aku gak lupa ya teman-teman, itu ada perlengkapan bayi itu kalau misalkan dari tempat yang kalian rencanakan lahiran di sana itu nggak nyiapin, otomatis baju tidur si bayi, habis itu terus kain apa, bedong, habis itu terus perlengkapan ya baju-baju hangat lah untuk si bayi, sama baju persiapan untuk pulang. Oh iya betul. Keluar dari rumah sakit ya. Iya benar. Kayak apa sih itu, kayak selimut
gendong. Uh-uh. Ya cover bayi gitu ya. Ya buat keamanan. Yes. Terus perlengkapan si ibu, maksudnya itu adalah baju yang Ya ganti yang ternyaman, daleman, iya. baju tidur, baju ternyaman. Dan ini juga penting banget, sering lupa, itu adalah baju tidur bayi itu baju piyama ya teman-teman, maksudnya piyama yang kancing depan. Karena kita nanti akan belajar menyusui. Nah itu kadang suka lupa baju kancing depan. Nah terus pembalut atau diapers untuk apa ya, untuk ibu yang maksudnya yang panjang kalau buat pasca melahiran kan. Itu sih kemarin kayaknya pakai ini ya, pakai diapers ya. Iya pakai diapers. Aku sempat pembalut habis melahirkan juga sih, aku nyiapin itu. Cuman ternyata kalau di aku tuh dia lebih gede gitu loh, maksudnya lebih kayak panjang banget gitu. Dan aku kaget kalau sepanjang itu, tapi ya senyamannya kalian lah. Nah terus juga baju ganti pendamping yang nemenin kita teman-teman. Jadi ada yang mungkin ada baju gantinya suami itu kadang suka lupa. Terus juga ini charger, terus ini stop kontak, yes bener. Extender ya. Itu soalnya terutama buat ini sih ya, buat media hiburan seperti HP itu segala macam penting. Sih. Apalagi kalau kayak kemarin aku sambil lembur bawa laptop dan lain-lain ya. Jadi penting banget. Itu biasanya kalau buru-buru itu hal yang sering kelupaan. Yes. Jadi itu udah siapin satu di dalam koper itu. Dalam koper itu. Terus berkas-berkas yang tadi sudah disampaikan. Habis itu adalah camilan mood booster untuk si ibu. Itu suka lupa. Ya. Kenapa aku bilang penting? Karena sebelum kita nanti mungkin disuntik untuk induksi ataupun udah mules-mules, itu kita harus dihajar dengan makanan-makanan yang membuat kita happy juga. Kayak misalkan mungkin coklat ataupun sesuatu yang manis. Sebelum mules sempetin makan dulu. Harus manis emang. Karena kalau aku sih pikirnya manis ya. Karena kalau misalkan manis itu kayak dia tuh nyimpen tenaga gitu loh. Kalau gitu gak usah bawa cemilan. Oh gak usah ya? Gak usah, udah cukup, udah ada aku. Itu beda. Ya terus ini ya kemarin tuh air putih ya. Air putih itu walaupun bisa beli dimanapun, tapi seringkali kalau udah denting, apalagi kalau kemarin kan PKD kami dari teori yang kami baca itu butuh tindakan yang cukup tepat dan cepat. Benar. Ya jadi kadang bahkan air putih suka nggak kepikiran. Air putih, air kelapa atau ya, kemarin sweat ya? Pocari atau hydrokoko kemarin juga ya kan. Itu sama ini sari kacang hijau itu buat pasca melahirkan itu ternyata penting banget teman-teman itu. Banget. Sari kacang hijau itu aku minum itu langsung tes yang tadinya belum keluar tuh ASI-nya. Jadi kita harus siapin itu ya. Ternyata setelah minum sari kacang hijau itu ASI bisa terpancing lebih cepat. Bener. Ya, tapi nggak tahu ya. Ini kami mungkin reaksi di tubuh sahabat semua beda-beda. Benar. Terus keperluan menyusui itu juga butuh ada di dalam koper itu, seperti apron atau BH menyusui. Terus yang ya daleman pasti ya. Itu. Dan juga ini teman-teman, kalau ternyata gak boleh di dalam satu kamar atau mungkin kan kita gak tahu ya BPJS-nya itu kelasnya apa. Nah itu adalah kayak kain mungkin atau tikar atau selimut itu untuk si pendamping. Selimut ternyaman itu penting banget sih. Gitu. Ya tikar juga. Tikar, selimut, bantal kalau misalkan cukup ya kan. Terus ini juga kemarin tuh kita sempet ketolong banget karena membawa apa itu namanya? Apa tuh? Yang Cimbol. Enggak, jimbol malah gak jadi kepake. Karena PKD gak boleh gerak.
Tapi kalau info-info yang kami dapat, Jimbol itu bisa buat mancing. Buat yang bukan PKD ya, untuk mancing pembukaan, kontraksi segala macam, katanya Jimbol bisa efektif banget. Soalnya kalau PKD itu harus benar-benar istirahat banget sih ya. Iya, semakin banyak gerak semakin cepat air ketubannya keluar. Bener. Ya kan? Itu bisa berbahaya. Apalagi sampai lebih dari 24 jam. Wah, itu berisiko sekali. Ini ada satu juga yang penting lagi. Adalah minyak angin. Tadi tuh aku belum ketemu loh yang mau tak omongin tuh. Tapi nanti ya kalau ingat ya. Ya, begitulah. Minyak angin atau aromaterapi itu penting banget ya. Itu kalau itu kayaknya bukan di cover deh, di tas ibu. Di tas. Ya, pokoknya itu harus nempel terus ya. Benar. Menempel terus. Terus ya aku serius loh, masih kepikiran loh. Oh ya? Masih kepikiran. Ini kemarin aku ketolong, pokoknya semua kartunya baik identitas, ATM dan lain-lain punya istri itu juga dipegang suami. Karena kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain kemarin. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pokoknya suami yang gerak-gerak terus, atau pendamping ya di sini ya. Itu yang daftar ini, daftar itu, terus mungkin kebutuhan ini, kebutuhan itu. Mungkin kalau butuh duit cukup besar, di mana ATM-ku nggak cukup isinya gitu, itu bisa dibantu sama ATM istri juga gitu. Benar banget. Aku siapin itu jauh sebelum lari kelahiran kayaknya. Iya sih, itu penting banget ternyata. Nah ini juga ada yang penting banget nih teman-teman. Itu adalah, semuanya penting ya? Iya, semua penting. Suplemen, vitamin atau obat-obatan pribadi. Ya kalau kami kemarin ya itu ya, pil jintan hitam ya. Oh iya. Itu nolong juga kemarin. Terus alat mandi udah pasti ya. Itu sama hiburan selama menunggu. Ya. Kayak buku atau headset atau laptop, apapun deh pokoknya yang bisa buat kalian relax untuk mencapai pembukaan di kemudian. Kalau hiburannya pengennya ke pantai gimana? Tenang, bisa searching kita. Pakai ini ya, pakai gambar pantai gitu ya. Nah, speaker Bluetooth. Oh itu juga menarik sih. Tapi tergantung rumah sakitnya, dan boleh tergantung ruangannya. Tergantung ruangannya, sharing apa enggak, segala macem ya. Itu benar sih. Nah, headset sih palingnya. Iya, headset sih yang paling ini. Tapi itu bantu banget sih, relax jadi ya. Oh iya, kemarin kan sempat pakai ya? Pakai. Nah, setelah itu adalah mempersiapkan mental dan teknis. Ngomongin mental sih, begitu dengar positif, aku langsung nabung mental. Ya, soalnya bisa dibilang ya namanya anak pertama, belum ada gambaran harus bagaimana, harus menjadi bapak yang seperti apa. Yang jelas yang aku kerjakan ya cari-cari informasi. Cari-cari informasi. Banyak dari cari informasi tentang parenting. Tapi mungkin sebelum ke situ ada satu informasi yang ternyata berguna banget dan itu ternyata penting, yaitu mencari informasi cara atau metode melahirkan. Semua cara, misalnya kayak semua cara yang kita dapat ya, misalkan selain di rumah sakit, selain mengandalkan bidan atau dokter, yaitu misalnya lahiran di dalam air, lahiran di mana saja, termasuk di mobil ya, termasuk di kamar mandi ya. Itu sebagai wawasan sih. Kenapa aku terus kepo-kepo masalah itu ya, karena kan kami kan mobile, bahkan sampai H-1 aja kami masih ada gigs 2 tempat. Jadi memang gak ada cuti ya kamu ya. Gak ada cuti karena si jabang bayi di dalam juga happy, seneng kalau kami lagi main musik. Jadi ya kami lanjutin aja. Yang penting si ibunya enjoy, nyaman, nggak terpaksa, ya udah lakukan. Nah itu
Jadi aku harus persiapkan tuh. Bagaimana jika lagi manggung brojol gitu. Ya kan? Maksudnya di tempat manapun gitu harus bisa gitu. Jadi aku latihan tentang pernafasan, terus bagaimana caranya narik bayi, dan ternyata sangat berguna karena menjelang lahiran si Kansa itu adalah pas adzan duhur, dan kebetulan semua dokter, bidan dan yang bertugas di situ itu sudah bersiap-siap untuk melakukan sholat duhur di masjid. Artinya mereka sudah mau pergi tuh. Iya tuh, aku kamu udah pembukaan 9 atau 10 ya? Iya. Pokoknya udah hampir 8. 8 terus 9 sama 10-nya tuh langsung cepet banget. Gak ada hitungan 15 menit, gak ada ya. Tadinya ini masih bisa nih, saya sholat dulu ya karena mau azan duhur, dokter sama bidannya. Nah begitu. Wah di situ aku kepalanya kayak udah mau keluar deh. Aku ya gitu nggak didengerin. Udah heboh banget. Terus ya udahlah, langsung tak intip. Kok udah ada kepalanya nih. Ya udah ada ubun-ubun mungkin ya. Hah, udah mau keluar. Terus semuanya lagi ambil mukena ya. Terus siap-siap. Dok, ini dok. Terus mereka masih sibuk. Ya udah, mau nggak mau aku arahin kamu, ayo nafas gini, tarik, terus lepas, tarik, lepas. Terus keluar tuh. Ya udah aku apa sih? Tampani ki apa bahasa Indonesia nih? Ya aku tangkap ya. Ya masa tangkap ya. Okay. Ya pokoknya gitu. Terus aja dokter ini kepala sudah keluar. Aku harus bagaimana gitu. Baru dokternya lihat. Oh iya langsung pakai sarung tangan dan kemudian dilanjutkan oleh dokter. Itu kebetulan sih kamu bilang nafasnya gini. Aku ikutin terus studio cepat banget kan itu. Iya, tapi itu kita mulai dari subuh ya. Waktu kamu udah mulai bukaan 6, karena termasuknya Kansa tuh cukup lama keluarnya. Karena setelah PKD kalau teorinya kan maksimal 24 jam tuh. Nah, waktu menjelang lahiran tuh udah masuk ke jam 25. Ya, udah 25 jam. Jadi perasaan kami tuh udah campur aduk. Ini beresiko apa enggak? Ini bahaya apa enggak? Segala macam. Walaupun kami ada dokter di sana yang bisa dipasrahkan, tapi tetap aja kan teori yang kami pelajari adalah 24 jam maksimal. Wah itu udah gimana nih belum keluar masih bukaan 8 tuh udah 25 jam gitu. Kedepannya aman enggak nih gitu. Makanya tuh para bapak-bapak ayo belajar. Jadi itu udah bukaan 7, 8 udah saya ajarin pernafasan terus. Ya, itu sangat membantu teman-teman. Jadi mempersiapkan mental dan wawasan. Benar ya? Ya betul. Nah ini juga penting nih. Yaitu mempersiapkan nama untuk administrasi akte anak. Ya. Itu kamu yang ngurus sih. Jadi itu kayaknya umum ya, maksudnya banyak orang tua yang sudah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Tapi di sini aku nggak akan bahas itunya, tapi aku bahas pengalamannya karena ternyata akan sangat memudahkan jika nama itu sudah siap dan itu sudah bisa didaftarkan untuk akte. Jadi kita keluar rumah sakit itu udah beres semua. Ya gak usah mikir-mikir lagi lah ya gitu. Iya, maksudnya udah langsung input nama. Apalagi kalau biasanya kalau yang normal itu kan paling 1 hari atau 2 hari. Ya kan di rumah sakit. Jadi ya udah kita nggak usah balik lagi ke sana. Dan itu kemarin aku ketolong karena langsung daftarin nama. Karena ternyata kenapa aku bilang cukup perlu diperhatikan karena kata petugas sana banyak mas yang harus bolak-balik. Bahkan ada yang di luar kota, ada yang di luar kabupaten gitu. Itu harus balik lagi gara-gara belum punya nama. Ya maksudnya. Ini juga penting berarti untuk data rumah sakit ya? Kenapa? Itu untuk akte, untuk mengeluarkan akte kan. Dan itu ya surat lahir kalau gak salah ya? Ya akte itu. Oh sama ya? Ya akte kelahiran kan, akte kelahiran. Itu surat keterangan lahir lah atau akte kelahiran ya sama mungkin ya. Tuh, jadi nanti sama pengantar untuk ke Dispenduk Capil.
Itu jadi ternyata itu banyak banget yang belum dibahas ya di luaran sana gitu. Ya ternyata banyak yang harus bolak-balik gara-gara itu. Dan ini juga masuk ke bulan 9 itu tuh penting banget kita untuk intens berhubungan dengan dokter yang sudah tahu kasus kita. Mau itu lahirannya sama dokternya atau enggak harus lebih intens ya. Ini curhat sih. Mungkin istilahnya bukan berhubungan tapi mungkin kontak ya. Iya, atau maksudnya kontak. Gimana? Iya, maksudnya mungkin berkomunikasi lebih intens tentang apa yang perlu dipersiapkan, terutama waktu kemarin tuh kita udah dari awal ekspektasinya adalah ke dokter A gitu. Bener, dokter A, dokter favorit kami. Iya. Tapi ternyata di bulan ke-9 beliau kecelakaan. Oh iya. Iya kan. Nah, tapi untungnya kan tetap kontak ya. Tetap kontak, tetap WhatsAppan, tetap konsultasi via WhatsApp, terus juga direkomendasikan cara-cara dan rumah sakit mana, bahkan sampai dikasih surat rujukan oleh dokter tersebut. Iya. Itu wah itu membantu banget sih. Iya. Jadi yang intens itu tidak hanya ibunya teman-teman, tapi bapaknya juga. Iya, karena apa? Karena hari H itu udah gak bisa mikir apa-apa. Jadi saya yang komunikasi sama dok, ini keadaannya seperti ini ternyata. Saya harus ke rumah sakit mana dan di antara pilihan ini mana yang lebih direkomendasikan. Sekarang nggak usah mikirin rumah sakitnya. Sekarang pikirkan akses terdekat dan kemungkinan yang paling tinggi, maksudnya paling mungkin. Karena saat kita menuju ke rumah sakit yang kita tuju, ternyata di hari itu penuh. Wah ternyata itu dilempar lagi. Jadi pada kenyataannya tadi kan ngomong survei rumah sakit yang mana yang ingin dituju. Kami udah survei beberapa rumah sakit dan ternyata rumah sakit yang kami datangi itu bukan yang ada di list itu. Penuh banget karena tetap kami masih mengusahakan kalau bisa BPJS kenapa tidak. Ya jadi lebih ke itu sih, lebih ke mana yang support BPJS. Bener banget. Iya. Terus ini juga nih menabung untuk kemungkinan terburuk misalkan itu tidak tercover BPJS dan harus tindakan khusus seperti sesar dan lain-lain. Itu kan ya. tidak murah ya teman-teman. Jadi ya itu perlu dipikirkan dari jauh-jauh hari. Itu mungkin para sahabat udah otomatis ya untuk menabung itu. Yang mungkin suka lupa justru malah bukan menabungnya. Apa? Ketok pintu sana sini untuk kalau ada keadaan darurat akan mengetuk pintu bantuan siapa itu. Jadi itu sudah dipersiapkan. Kami pikirkan juga ya. Jauh-jauh hari nanti ke orang yang sudah kami ketuk itu nanti kalau ada bersedia apa-apa atau enggak? Ya bersedia apa enggak nanti, dan mereka juga kebetulan sudah mempersiapkan. Alhamdulillah tidak jadi mengetuk pintu mereka. Iya, tapi itu harus disiapkan dari jauh-jauh hari juga teman-teman. Siapa tahu kan kita nggak tahu ketika hari H itu seperti apa. Itu perlu disiapkan. Nah ini juga nih, ini penting banget. Kalau ini sih khususnya untuk pasca melahirkan, tapi harus sudah dibicarakan dengan partner kita atau suami kita itu tentang kira-kira parenting apa nih yang kita bakalan sepakati bersama. Mungkin lebih ke ini ya, ke pembagian tugas. Iya. Ini sih ya, mungkin sebelum ngomongin parenting, menurutku wilayahnya tuh yang pasca melahirkan ya. Yes. Karena parenting kan panjang ya cakupannya. Tapi kalau yang paling jelas adalah pasca melahirkan peran yang di mana sang istri sedang belum fit itu akhirnya banyak tugas-tugas rumah tangga yang harus di cover sama suami. Itu perlu diobrolin ya. Dan itu kadang-kadang tuh bikin si suami tuh kaget, terus jadinya kan kayak ngeluh, duh aku jadi gak punya waktu. Ya jelas lah, maksudnya itu harus kayak sudah disiapkan mentalnya itu juga ya kan. Ya kadang udah diobrolin pun juga masih ngerasa kaget juga. Kaget juga, makanya itu
nanti ini ya kalau misalkan aku capek kamu yang pegang dulu atau gimana nanti pas aku mandi kamu pokoknya itu harus udah dibicarain dari jauh-jauh hari Iya, kurasa. karena ini ya mungkin udah pada dengar juga banyak podcast atau ulasan tentang baby blues. Iya. Itu salah satunya ternyata karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri untuk pasca melahirkan. Yes, benar. Ya jadi mungkin di sini suaminya kerjaannya memang lembur terus sang istri mungkin gak ada yang nemenin gitu. Itu pasti stres banget sih. Bener banget sih. Tapi kalau misalkan memang keadaannya memang suami lagi nggak bisa, tapi setidaknya suami itu tetap diajak diskusi menurut aku ya. Tapi oke, aku takutnya aku tidak maksimal nih, kayaknya kita butuh seseorang untuk yang bantu misalkan. Ya jadi udah ada solusi ya. Iya, ada solusi yang disepakati bersama gitu. Kalau yang dari aku sih kurang lebihnya kayak gitu sih. Kalau maksudnya peran-peran itu gitu tuh harus dibicarakan. Tentang model ya mau kayak gimana itu akan selalu belajar juga ya model parenting yang tadi. Betul. Itu sih. Tuning sih menurutku harus tuning juga karena misalnya nih kasusnya kayak bayi harus bangun tengah malam karena ngompol atau tidak nyaman karena kan kita bertahan untuk tidak menggunakan diapers selama bulan pertama. Ya itu baik siang maupun malam. Itu jadi harus mau repot tuh. Iya harus mau itu kesepakatan. Jadi kalau udah tahu repotnya ya tinggal mengingatkan kita kemarin sepakat seperti ini masih mau berlaku apa enggak gitu kan. Itu jadi kalau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kita terus udah pernah membahas itu lebih dalam, maksudnya sangat jauh, jadi ya udah kita lanjutkan aja gitu, tidak perlu diskusi panjang lebar lagi, cuma tinggal lanjut enggak. Dan ini juga sih untuk kaum para wanita atau kaum ibu-ibu di luar sana, jangan malu, jangan sungkan, jangan gak enak untuk bilang capek ke suami, maksudnya tapi juga disampaikan dengan enak, yang gak nyinggung atau aku tuh capek kamu tuh ya jangan gitu. Iya, kan soalnya sama-sama capek dan mungkin banyak juga suami yang kaget untuk melakukan peran istri secara penuh, terus kemudian caranya protes capek menyampaikan capeknya kurang enak, itu kadang juga suka bikin kaget kan. Terus ini juga penting banget yang tadi kan kita udah bicara tentang mental, tapi ini kita berbicara tentang pernak-pernik. Pernak-pernik? Iya. Kita mulai kepo nih, kira-kira tempat-tempat mana aja yang itu tuh pas misalkan, oh kalau dia purse itu belinya di sini nih yang murah. Oh ini seperti tempat pembelian keperluan. Terus itu kemarin sempat kita udah daftar ke member untuk beberapa tempat ya. Itu bantu banget ya. Maksudnya mungkin di sini ada yang nggak kita lakukan tapi sepertinya menarik jika dilakukan, yaitu yang punya members nggak cuma ibunya. Oh gitu ya. Karena ada beberapa tempat itu tuh harus bawa HP-nya ibunya, harus check in di tempat itu gitu kan, maksudnya. Karena membernya udah gak kartu lagi ya, membernya udah yang elektronik dan itu aku nggak bisa tuh pakai member itu gitu. Iya sih. Jadi ya untungnya itu berlaku setelah kamu udah prima lagi. Benar. Jadi intinya si bapak dan si ibu harus punya member dari beberapa. Nggak harus. Tapi alangkah baiknya misalkan. Ya kalau mau irit. Iya. Kan kalau mau irit. Maksudnya kalau mau repot juga bebas sih. Iya bebas aja sih. Gitu. Kalau kita sobat irit teman-teman. Karena aku jujur sih kalau gitu nggak mau repot. Iya maksudnya selisih itu 2.000, 3.000 paling tapi gitu. Tapi itu lumayan banget. Iya tapi kayak misalkan aku mampir ya, maksudnya aku udah pengen cepet-cepet pulang gitu, udahlah beli di mana yang penting ada gitu. Ya sih, karena aku juga mikir gitu, cuman
Ya kemarin ya member itu sangat membantu ya. Iya. Tidak dipungkiri bukan? 2.000 kan bisa buat parkir. Iya, tapi tetap aja aku tuh suka, aduh males. Ya itu perbedaan kita. Ya cewek sama cowok ya bun gitu. Nah terus ini nih, siapkan masker cadangan yang selalu standby atau jaga-jaga biar kalau misalkan lupa atau panik nih. Aku udah mau brojol, terus panik gak pakai masker. Nah itu di beberapa kayak di tas mungkin atau ya di manapun yang itu jadi jangkauannya lebih mudah untuk didapatkan. Ya betul. Itu perintilan yang kalau panik suka lupa ya. Iya suka banget. Tiba-tiba, ayo masuk, aku nggak bawa masker, teng. Itu ya. tuh suka ya. Terutama buat yang kebiasaannya ceroboh. Terus juga siapkan kendil untuk si plasenta. Biasanya sih itu udah ada di rumah sakit, tapi ada juga yang nggak nyediain. Jadi ada kita makanya itu searching, maksudnya apa aja sih yang disiapin. Kita harus perlu cari tahu beberapa rumah sakit itu menyediakan baju, menyediakan kendil atau ya yang perang-perik yang harus disiapkan itu enggak gitu ketika di rumah sakit, ya gak sih? Iya. Oke. Terus juga ini siapkan atau tempatkan semua keperluan di satu tempat agar tidak berceceran saat hari keperluan. Oh. Kenapa? Oh ini. Jika punya mobil pribadi, taruh perlengkapan tadi di bagasi atau dalam mobil. Tadi sudah disampaikan ya. Iya. Semua itu. Ini ada yang lupa yang. Apa? Di kondisi saat ini kita perlu cari tahu. Apa? Banyak kan kasus-kasus di luaran sana itu tentang telatnya penanganan karena apalagi yang kondisi COVID ya. Itu karena belum ada hasil swab dan PCR dan lain-lain. Iya betul, 100 untuk kamu. Iya itu sempat viral juga ya, ada kasus telat penanganan gara-gara belum bawa surat negatif menurut atau aku apa. penting juga sih untuk kondisi sekarang tuh menyiapkan pernak-pernik itu. Maksudnya kayak swab antigen tuh kita yang paling deket tuh di mana sih yang hasilnya bisa lebih cepat gitu loh. Ada beberapa rumah sakit yang kita tuju, yang menjadi tujuan kita, itu perlunya swab antigen doang atau harus perlu PCR. Itu juga harus tahu kan. Ya, make sense sih. Daripada terjadi telat penanganan ya. Yes. Paling cepat sama mungkin ini ya, cari tempat yang misalnya kan sekarang banyak tuh swab drive-thru. Oh iya. Ya kan, itu yang ngelewat rutenya yang lewatin situ gitu, mau ke rumah sakitnya lewat mana sih yang ada drive-thru-nya. Itu mungkin juga bisa jadi ini ya pertimbangan ya. Iya karena dulu kalau kita kan dulu belum sempat kan, maksudnya dulu tuh kita tidak dalam kondisi pandemi. Ya. Jadi tidak ada kewajiban itu. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Ya kurang lebih itu ya, maksudnya semoga nggak ada yang lupa juga. Jadi semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk yang mempersiapkan kelahirannya. Itu adalah ringkasan dari pengalaman kami berdua. Ya betul. Ya, sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman yang menarik sih. Ya, cuma mungkin itu sangat subjektif sih. Ya. Tapi sebenarnya aku malah pengen tanya sebenarnya. Apa tuh? Sebelum kita tutup ya. Oke. Apa yang paling kamu khawatirkan saat hamil? Maksudnya khawatirkan terhadap persalinan atau apapun itu. Kekhawatiran apa sih yang paling terbesar buat kamu? Serius sih. Takut gak selamat. Maksudnya di sini gak selamat tuh takut entah itu dari akunya atau si baby, kan banyak juga kasus-kasus itu kan. Iya. Dan itu yang aku sebenarnya takut, cuman aku mencoba lawan itu. Maksudnya aku mencoba buat positive thinking, semua akan baik-baik aja, semua akan sehat, semua akan pokoknya selamat gitu.
kan berkumpul. Tapi kamu nggak pernah ngomong ya? Ya enggak lah, itu kan maksudnya ada yang itu yang aku simpan aja maksudnya. Itu ya takut lah, maksudnya kan banyak kasus yang akhirnya meninggal bayinya atau meninggal ibunya, bayinya selamat kayak gitu-gitu kan ada takut lah. Karena yang aku tahu juga kan melahirkan juga ini ya, maksudnya katanya semakin dekat dengan Tuhan, maksudnya itu mempertaruhkan nyawa tuh bener. Hampir di nafas-nafas terakhir itu bener. Untungnya aku ngerasa terbantu banget dengan apa yang aku makan sebelum aku mules itu. Ya karena 25 jam mau 26 jam berarti kan aku. Itu bener-bener yang udah kayak nafas itu bener-bener ini. Kan gak boleh tidur ya setelah itu ya. Iya. Nah itu kayak kebantu banget. Maksudnya kayak itu ada jadi semangat ketika si bayinya itu nangis gitu, itu kayak mengobati semuanya sih. Terus maksudnya itu pengalaman yang luar biasa sih. Gak bikin kapok tapi ya gimana ya. Ya coba sendiri aja lah. Aku ada sih kekhawatiran itu Apa sih. tuh? Cuma nggak tahu ya, mungkin aku agak terlalu kepedean kali. Maksudnya nggak tahu, aku pokoknya yakin banget kalian akan selamat. Iya sih aku juga. Maksudnya yakin di sini bukan mendahului Tuhan, tapi penanaman pikiran positif gak sih? Iya sih, ada kekhawatiran itu, cuma aku selalu denial dan selalu berusaha optimis. Maksudnya bisa Semuanya dan sehat, selamat dan itu jadi tidak memenuhi kecemasanku. Tapi tahu nggak kecemasanku itu malah apa? Kesiapan itu. Aku siap nggak ya jadi bapak? Aku udah layak belum ya jadi bapak? Oke, sedikit cerita teman-teman. Maksudnya kami itu hamilnya itu tidak direncanakan. Maksudnya setelah kami menikah ternyata tidak nyangka secepat itu bakal jadi. Jadinya itu bukan by rencana ya maksudnya. Bukan program. Tapi juga kalau aku sih sebenarnya nothing tulus dan tidak minta cepat, tidak minta lama. Ya sedikasihnya aja. Jadi tidak ada upaya pencegahan. Jadi ya aku udah mempersiapkan kapanpun positif hamil, aku harus siap. Tapi kan kayak gitu kadang-kadang dari hati nuraninya, apakah kamu sudah bisa berdamai dengan segala ego dan segala mimpi-mimpi kamu yang nanti pasti akan berbeda di kalau itu aku kehidupan nyatanya. Kalau itu aku sebelum menikah aku udah mendamaikan itu. Udah berusaha berdamai dengan itu dan saat aku memutuskan untuk menikah, artinya berarti udah bukan lagi cuma mikirin aku. Bukan cuma kamu, juga nggak cuma mikirin kamu. Ya udah, kita mikirin tentang kita berdua, tentang kita. Sweet juga. Ya, gitulah ya. Pokoknya harus benar-benar di sini tuh yang melahirkan gak cuma seorang ibu tapi seorang bapak. Jadi ya berusaha aja, bukan kami memaksakan kalian untuk sama seperti kami, enggak. Cuman kami juga masih belajar, masih terus belajar. Ambil positifnya, buang negatifnya. Betul. Jadi buat para calon bapak dan calon ibu, pokoknya selalu jaga kewarasan. Itu penting banget. Iya. Biar gak sampai ke baby blues, ke tahap itu ya. Betul. Itu sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di Bieber selanjutnya. Yes. Ngapain cium-cium gitu? 3, 2, 1. Terima kasih.